Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kalau kalian pernah mendengar kata pesantren, apa sih yang terlintas di benak kalian? Apakah santri yang sedang mengaji kitab gundul atau santri yang sedang berpidato dengan bahasa asing? Nah, ternyata pesantren itu tipenya nggak cuma satu. Bersama aku, Abdalena Salama, di dalam video UAS Manajemen Pesantren untuk dosen kita yang terkeren, Bapak Ahmad Dovi. Nah, jadi selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas tuntas nih terkait tipologi pesantren khususnya yang ada di Indonesia dan rahasia di mana pesantren itu bisa tetap eksis dan relevan di 10 tahun mendatang di era digital. Nah, tanpa menunggu lama-lama, jangan lupa kita saksikan video ini sampai akhir ya. So, let's check it out. Oke, baik teman-teman semua. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan utama kita, yaitu mengenai tipologi dan distingsi pesantren di Indonesia. Nah, untuk soal yang pertama, kita akan membedah 3 tipologi pesantren. Jadi teman-teman dan Pak Dovi, secara umum, pondok pesantren di Indonesia itu bisa kita petakan menjadi 3 tipologi utama. Nah, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, pesantren salafiyah atau tradisional. Nah, karakter utamanya itu adalah konsistensi mereka dalam mengkaji kitab-kitab kuning klasik, menggunakan metode tradisional seperti sorogan, atau istilahnya santri membaca privat di depan kiai dan bandongan, atau kiai membaca, santri menyimak. Nah, adapun kelebihannya, dalam ilmu agamanya luar biasa matang, serta pembentukan akhlak dan rasa takzim kepada guru sangat kuat. Adapun tantangannya seringkali lulusannya kesulitan bersaing di dunia formal karena tidak memiliki ijazah sekolah umum serta adopsi teknologinya cenderung lambat. Baik, untuk selanjutnya, yang kedua ada pesantren modern. Jadi contoh gampangnya seperti pondok gontor. Di sini sistem yang digunakan adalah klasikal seperti sekolah atau madrasah, dan santri wajib menggunakan bahasa asing berupa Arab dan Inggris dalam kesehariannya. Nah, adapun kelebihannya, ya santri itu jadi sangat adaptif ya, berwawasan global, jago bahasa, dan siap masuk ke sektor profesional. Adapun tantangannya sendiri, apa sih tantangannya? Nah, pertama ada kedalaman kajian kitab kuning tradisional, biasanya tidak sepadat pesantren salaf. Nah, adapun tipologi yang ketiga itu pesantren komprehensif atau campuran. Nah, ini adalah jalan tengah yang paling populer ya sekarang ini di siang hari. Jadi santri sekolah formal, baik itu SMP, SMA maupun SMK, lalu di waktu subuh, sore, atau malamnya mereka tetap mengaji kitab kuning di pesantren. Nah, adapun kelebihannya paket lengkap. Nah, jadi santri dapat ilmu agama yang kuat sekaligus mengantongi ijazah formal untuk kuliah. Nah, adapun tantangannya sendiri, manajemen waktu yang sangat berat. Jadi santri rentan kelelahan karena jadwal belajar yang luar biasa padat dari subuh sampai malam. Oke, lalu bagaimana tata kelola terbaik agar pesantren-pesantren ini tetap bisa maju tanpa kehilangan jati dirinya? Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada pada model kepemimpinan kolektif karismatik. Jadi selama ini pesantren sangat bergantung pada figur tunggal kiai atau yang biasa diistilahkan dengan one man show. Ini rawan konflik atau kemunduran ketika kiai sudah wafat. Adapun solusi manajemen modern yang ideal adalah pembagian 2 sayap peran. Yang sayap pertama itu sayap spiritual, jadi tetap dipegang oleh kiai untuk menjaga karisma, nilai moral, dan pengajaran kitab. Nah, adapun sayap yang kedua, sayap operasional. Nah, itu diserahkan kepada dewan pengurus atau asatidz muda profesional yang bertugas mengelola keuangan, administrasi, dan teknologi secara transparan. Nah, dengan cara ini, karisma kiai terjaga dan manajemen pesantren tetap berjalan profesional secara sistem. Nah, adapun pembahasan yang ketiga, tantangan 10 tahun ke depan dan solusi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa sih tantangan terbesar pesantren dalam 10 tahun ke depan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik ya teman-teman. Apa sih tantangan terbesar pesantren dalam 10 tahun ke depan? Jadi menurut analisis saya, tantangan terbesarnya adalah disrupsi digital dan krisis relevansi keterampilan santri di era AI. Nah, jika pesantren hanya melatih hafalan tanpa mengajarkan santri cara berpikir kritis atau critical thinking, dan tanpa adanya literasi digital, lulusan pesantren hanya akan menjadi penonton di era modern. Jadi oleh karena itu, strategi manajemen yang paling efektif adalah menerapkan kurikulum integratif abad ke-21 melalui langkah nyata. Yang pertama, literasi digital. Nah, pesantren harus punya nih laboratorium komputer atau pembuatan konten kreatif dakwah. Adapun yang kedua, critical thinking. Jadi metode mengaji kita kolaborasikan dengan diskusi kasus-kasus modern, misalnya membahas hukum transaksi digital menggunakan kacamata fikih kontemporer. Adapun yang ketiga, kemandirian ekonomi. Jadi membangun unit usaha milik pesantren seperti koperasi atau pertanian modern agar santri bisa langsung praktik kewirausahaan. Kesimpulannya, jadi pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang sangat luar biasa. Manajemen modern hadir bukan untuk merusak nilai-nilai luhur,
pesantren, tapi sebagai alat bantu agar pesantren di Indonesia bisa melahirkan generasi yang berakhlakul karimah, berwawasan luas, dan siap memimpin di era digital. Baik, demikian teman-teman presentasi UA saya untuk mata kuliah manajemen pesantren. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Sidoki atas bimbingannya selama 1 tahun semester ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.